وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Orang-orang yang berada di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan teman-teman kepada mereka, orang-orang istimewa. Siapa temannya? Orang-orang soleh. Maka kalau kita membaca ceritanya Imam Ghazali, membaca ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibrahim Ibnu Hadham, Syekh Faqih Muqaddam, dan lain sebagainya, Wali Songo, Sunan Ampel. Sekarang kita baca ceritanya, nanti kalau takdirnya masuk surga, kita akan berjumpa dengan orangnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membaca ceritanya orang-orang mati syahid. Bagaimana seorang sahabat, dia mengatakan, "Ya Allah, saya akan berjuang di jalanmu ya Allah. Maka saya ingin saya besok ketemu dengan musuh. Saya berjuang mati-matian, perang dengan dia dengan perang yang dahsyat. Kemudian ya Allah, saya ingin kupingku teriris, hidungku teriris. Kemudian aku berjumpa denganmu. Kemudian engkau tanya kepadaku, wahai hambaku, kenapa hidungmu hilang? Kenapa kupingmu hilang? Ya Allah, ini semua hilang karena berjuang di jalanmu ya Allah." Nah, itu kita baru baca ceritanya di Hayatus Sahabah. Nanti kita akan bisa berjumpa dengan mereka. Kita akan malu kalau ketemu sama mereka. Mereka mati syahid, kita ini matinya nggak tahu bagaimana. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan berjumpa dengan para nabi, para rasul. Berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nanti Nabi Nuh cerita, dulu saya di dunia itu dakwahnya 950 tahun. Lah kamu yang katanya dakwah itu berapa tahun, Kang? Katanya Nabi Nuh. Bagaimana, Pak? Yang sudah 4 bulan aja bilang 4 bulan itu malu. 4 bulan dibandingkan 950 tahun. Nah, bagaimana yang enggak 4 bulan? Bagaimana yang cuma 3 hari? Di depan Nabi Nuh enggak berani bersuara, Pak. Malu sekali. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seorang manusia yang hidupnya disakiti terus sama teman-temannya. Jadi Nabi Musa itu punya kaumnya itu super menjengkelkan. Kalau mereka ditaskil, alasan. Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Nabi Musa itu naskil kaumnya, hei kaumku, Masya Allah, kamu masuk Palestina itu. Palestina itu sudah diputuskan Allah untuk kalian. Maka mereka alasan, Nabi Musa, isinya itu pendekar semua di sana itu. Orang-orang kuat gak berani kami. Suruh mereka keluar semua, kalau sudah kosong, siaplah. Ini mirip kayak ahbab zaman sekarang. Saya itu siap keluar, Pak, tapi temannya itu belum cocok itu. Saya itu siap keluar, kalau masjid-masjid semua sudah menerima. Lah kalau masih ada acara diusir, nggak berani saya. Oh, ternyata kembarannya Bani Israil itu ada zaman sekarang, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa target lagi. Jawabannya itu bukan menyenangkan, semakin menjengkelkan. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, sudahlah. Yang berangkat itu kamu aja, sama Tuhan kamu kan udah cukup. Inna hahuna qaidun, saya tak makomi saja, duduk-duduk di sini saja. Ya, nanti kita akan ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa akan cerita mengenai bagaimana susahnya Bani Israil. Disitulah kita akan malu. Dulu kita di dunia baru dimarahi 1 orang di mahalah kita, Masya Allah, doa jelek langsung dibaca semua. Ya Allah, ini kaum saya ya Allah, ini mahalah saya ini kurang ajar, turunkan azab saja ya Allah. Masya Allah. Nanti kita akan malu ketemu dengan Nabi Musa.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang begitu sayang kepada umat. Sehingga ketika di Taif, ketika malaikat-malaikat penjaga gunung datang kepada beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk menimpakan gunung kepada mereka." Mereka betul-betul kurang ajar, menyakiti hatimu, mengusir engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Jangan wahai malaikat. Inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billah wa la yushrik bihi syai'a. Man ya'budullah wa la yushrik bihi syai'a. Hai malaikat, jangan. Kalaulah bapaknya tidak mau masuk Islam, kalaulah bapaknya belum mau beriman, saya berharap anak cucunya mau beriman. Kita bayangkan bagaimana sayangnya baginda Nabi kepada umatnya. Kemudian kita jumpa Nabi dalam keadaan kita ini gak terlalu sayang kepada umat. Umat gak sholat, kita masih biasa saja. Umat gak zakat, kita masih biasa saja. Masya Allah. Nanti kalau ditanya oleh Nabi, Kang, risaumu kepada umat sejauh apa? Sejauh mana engkau menangisi umat? Sejauh mana korbanmu kepada umat? Bagaimana hadirin yang mulia? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan tugasnya. Maka kita hidup sekali ini, bagaimana usaha mengerjakan tugas ini? Insyaallah hadirin mulia. Apa tugas kita? Tugas kita ini ringkas saja. Dirangkum di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tugas kita yang pertama adalah menghambakan diri kepada Allah. Semua ini hamba Allah, tapi tidak semua menghamba kepada Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cek diri kita ini. Umur sudah 50 tahun. Umur sudah 60 tahun itu sudah menghamba apa belum? Lah hamba itu bagaimana tuh Pak? Hamba itu adalah seorang yang gak punya keinginan. Seorang yang gak punya program, itu namanya hamba. Programnya diserahkan total kepada Allah. Rencananya diserahkan kepada Allah. Keinginannya disesuaikan dengan yang dicintai oleh Allah. Itu namanya hamba. Selagi kita ini masih ada dalam pikiran kita, enaknya apa ya? Enaknya apa ya? Kalau dalam otak kita masih ada enaknya apa, artinya kita masih menuruti hawa nafsu, belum menuruti apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dalam hidup ini. Kita sesuaikan kesukaan kita adalah kesukaan Allah. Insyaallah hadirin